Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Dari luar, kehidupannya terlihat sangat mudah. Ia jarang keluar rumah, tidak pernah terlihat bekerja di sawah, pabrik, ataupun pasar. Namun entah bagaimana, rumahnya perlahan direnovasi, motornya baru, dan kebutuhan sehari-harinya selalu tercukupi. Dia itu kerja apa sih? Kok bisa enak banget hidupnya? Gumam seorang bapak di warung kopi. Palingan pesugihan. Malam-malam katanya ada bayangan kecil masuk halaman rumahnya. Sambung seorang ibu dengan nada penuh curiga. Fitnah pun mulai berhembus. Semakin hari, semakin banyak warga yang percaya bahwa Raka tidak mendapatkan rezeki dari kerja keras, melainkan dari jalan gaib. Yang tidak mereka tahu, setiap malam Raka sibuk di dalam rumah. Di ruang tamunya yang sederhana, ia menata parsel-parsel lebaran, kardus, snack, susu kotak, hingga pita warna-warni. Ia menjualnya secara online, dan pesanan datang bukan main banyaknya menjelang bulan puasa. Namun karena pekerjaannya dilakukan di balik pintu, tetangga hanya melihat seorang pemuda yang diam di rumah, tapi hidup berkecukupan. Suatu malam, ketika Raka sedang membungkus parsel hingga larut, ia mendengar suara samar dari luar jendela. Suara bisik-bisik yang menusuk telinga. Dia memanggil sesuatu. Dia tidak sendiri di rumah itu. Raka tersentak, meletakkan gunting di tangannya. Ia menoleh ke jendela, tapi yang tampak hanyalah kegelapan pekat. Sunyi. Namun dari arah jalan kampung, terdengar langkah cepat seseorang yang berlari tergesa. Rupanya ada tetangga yang sengaja mengintip rumahnya. Malam itu, fitnah pun semakin kuat, bercampur dengan bisikan-bisikan misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Fitnah terhadap Raka semakin menjadi. Setiap sore di pos ronda, warung kopi, bahkan di musola, namanya selalu disebut. Jangan dekat-dekat rumahnya, malam-malam suka ada bayangan hitam lewat atap, ujar Pak Darto sambil berbisik. Iya, aku lihat sendiri kayak anak kecil kepala botak lari-lari di depan rumahnya, sahut Bu Siti dengan nada ketakutan. Padahal semua itu hanyalah ilusi yang lahir dari rasa iri. Tapi semakin mereka membicarakannya, kejadian aneh benar-benar mulai muncul. Malam itu, Bu Siti yang paling sering menyebar fitnah terbangun karena mendengar suara pintu rumahnya diketok. Ia mendekat sambil menggenggam sajadah, membuka pintu perlahan. Namun tak ada siapapun di luar. Hanya angin dingin menusuk tulang, dan dari kejauhan terdengar suara tawa kecil seperti anak-anak. Di rumah lain, Pak Darto yang keras kepala tiba-tiba melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu hanya diam, menatap dengan mata merah menyala. Pak Darto ketakutan setengah mati, tubuhnya kaku, tak mampu berteriak. Baru setelah membaca doa, sosok itu lenyap begitu saja. Keesokan harinya, warga geger. Mereka bercerita tentang kejadian semalam. Namun anehnya, tak ada satupun gangguan itu dialami oleh Raka. Rumahnya tenang, ia tetap sibuk membungkus parsel dengan rak bambu di ruang tamunya. Malam berikutnya, seorang pemuda kampung bernama Jali nekat mengintip dari jendela rumah Raka. Ia ingin membuktikan sendiri. Dari kaca yang buram, ia hanya melihat Raka menyusun kardus, menempel pita, dan membungkus parsel dengan plastik bening. Tidak ada tanda-tanda ritual gaib. Namun, saat hendak pergi, Jali merasakan pundaknya ditepuk keras dari belakang. Hei, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jalan kampung kosong, hanya diterangi bulan pucat. Tapi entah kenapa, tubuhnya menggigil hebat. Malam itu Jali jatuh sakit dengan demam tinggi, bibirnya terus berkomat kamit, jangan fitnah, jangan fitnah.
Menjelang Idul Fitri, halaman rumah Raka mendadak ramai. Sebuah truk besar parkir di depan, mengangkut puluhan bahkan ratusan parsel yang sudah ia susun rapi berminggu-minggu. Warga kampung melongo, berkerumun di pinggir jalan. Ya Allah, jadi selama ini dia dagang parsel online. Bisik seorang ibu dengan wajah malu. Bukan pesugihan, jadi semua fitnah kita, salah. Wajah Pak Darto pucat pasi, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Namun, saat kebenaran mulai terbuka, gangguan gaib yang menghantui para pemfitnah mencapai puncaknya. Malam itu, Pak Darto terbangun oleh suara gaduh di atap rumahnya. Duk, 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 seperti sesuatu berlari-lari kecil di atas genteng. Ia menyalakan lampu, tapi bayangan hitam justru turun dari langit-langit, menatapnya dengan mata merah membara. Fitnahmu menjadi makanan kami, bisiknya sebelum menghilang dalam asap pekat. Sementara itu, Bu Siti mendengar suara anak-anak tertawa di dapurnya. Ketika ia menoleh, terlihat piring-piring pecah berserakan tanpa sebab. Sosok kecil berlari cepat ke arah pintu, lenyap begitu saja, menyisakan bau amis yang menusuk hidung. Dan Jali, pemuda yang pernah mengintip rumah Raka, semakin parah sakitnya. Tubuhnya panas seperti terbakar, bibirnya terus mengucapkan kalimat yang sama, jangan fitnah, seakan-akan ada yang memaksa lidahnya berbicara. Keesokan paginya, warga akhirnya berkumpul di rumah Raka. Dengan wajah penuh rasa bersalah, mereka meminta maaf. Raka hanya menatap mereka tenang, meski ada luka di hatinya. Saya ini cuma jualan parsel, Pak Bu. Dari dulu, saya memang kerja di rumah, lewat HP dan internet. Jangan mudah menuduh orang kalau tidak tahu apa-apa, ucapnya pelan. Sejak hari itu, kampung menjadi lebih tenang. Namun beberapa warga masih sering mendengar suara pintu diketuk saat malam, atau bayangan kecil berlari di pekarangan. Seolah-olah makhluk gaib itu masih bertahan, menjadi kutukan abadi dari fitnah yang pernah mereka sebarkan.